membawa pertolongan di mana ku perlukan. Bila kau yang campur tangan di setiap pergumulan, kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Bila kau yang campur tangan di setiap pergumulan, kau bawa ku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, kau bawa ku menuju kemenangan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya, pagi hari ini kita kembali masuk dalam rumah Tuhan dalam suatu ibadah Pentakosta. Puji Tuhan, ibadah kita pagi hari ini bukan hanya memperingati ketuaan Roh Kudus beberapa ribu tahun yang lalu, tapi biarlah ibadah ini kita akan merayakan janji Tuhan yang terus hidup dalam kita. Janji kehadiran Roh Kudus yang membimbing kita, menghibur kita, memelihara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita pagi hari ini, dan kita akan berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, hati kami limpah dengan sukacita dan ucapan syukur bahwa ada Roh Penolong yang akan menyertai kehidupan kami, yang Allah janjikan untuk kami boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan pagi hari ini kami menyerahkan ibadah Pentakosta ke dalam tangan-tangan Tuhan. Biarlah Tuhan beracara dalam ibadah kami sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhir. Boleh jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Persiapkan kami semua untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah pagi hari ini. Dan berkat firman Tuhan, berkat ibadah, kuasa ibadah akan memberkati setiap kami pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita, satukan roh kita. Dalam hadirat Tuhan, kita menerima pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya Di dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Mu,
kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Semua hati memuji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, semua bersorak. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Haleluya. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan yang sudah dibangkitkan dan yang sudah dimenangkan, mari kita semua bangkit berdiri bahwa ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada
Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidupmu, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Yes. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidupku, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Hidup, haleluya. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Oh, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ketika roh Tuhan turut atas kita dan menguasai hidup kita, firman Tuhan mengatakan ada kuasa yang akan kita terima. Di dalam hadirat Tuhan, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Segala perkara dimungkinkan, dan tidak ada perkara yang mustahil yang dapat kita lakukan. Sebab kuasa yang daripadanya jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di muka bumi. Haleluya. Bila Roh Allah hadir sekarang,
mujizat pastikan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Kita ini berkati Tuhan, mari sama-sama naikkan pujian. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pastikan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang suka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Haleluya. Roh Tuhan yang menghibur, Roh Tuhan yang menyembuhkan, Roh Tuhan yang membebaskan kita semua yang terbelenggu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau dipenuhkan dengan-Mu, supaya mujizat Tuhan terjadi atasku. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pastikan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara yang dahsyat Tuhan akan Perkara dahsyat Allah lakukan. Yang sakit boleh berkata, aku sudah disembuhkan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang miskin akan diperkaya. Yang miskin akan diperkaya. Hati
yang terbelenggu Tuhan akan bebaskan. Terbelenggu Dia bebaskan. Hati yang duka Tuhan akan hiburkan. Hati yang duka Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagiku. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagiku. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya Sungguh Tuhan, betapa rindu hati kami untuk Tuhan nyatakan janji Tuhan, untuk Tuhan berikan janji-Mu kepada gereja yang hari-hari ini sangat membutuhkan. Tuhan bekerja, Tuhan akan memenuhi umat-Mu, bahkan 2 kali ganda Tuhan memberikan agar kehidupan umat-Mu boleh sampai pada kedatangan Tuhan kembali. Kuasa-kuasa yang begitu bekerja dengan begitu hebatnya, ingin menggugurkan kami, menjatuhkan kehidupan kami, bahkan merampas segala yang baik di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Allah bekerja di dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan, sehingga sebagaimana gereja mula-mula ketika Tuhan curahkan Roh-Mu, Tuhan kembalikan kuasa, mujizat, keajaiban. Amin. Dan terjadi perkara-perkara besar. Ya Yesus. Kembali jiwa-jiwa datang. Amin. Kembali hati yang hancur dan penyesalan demi penyesalan datang dan kembali kepada Engkau Tuhan. Terjadi kebangunan rohani, terjadi kegerakan ilahi. Sebegitu juga dengan waktu yang begitu singkat ini Tuhan, kami perlu untuk Tuhan penuhkan gereja-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang terus akan membakar hati kami, menggiring kebenaran firman-Mu, membawa kami di dalam suatu kebenaran ilahi, sehingga gereja-Mu menuju pada kesempurnaan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini saya boleh menyapa salam persekutuan kita di dalam Tuhan. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Oh puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah,
boleh melingkupi kehidupan kita sekalian, sehingga kebenaran firman Allah di dalam bentuk apapun kita akan terima dan terbuka untuk benih itu jatuh pada tanah yang baik. Puji Tuhan. Seiring pada pagi hari ini kita diingatkan ya, kita diingatkan ada satu peristiwa, yaitu hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit ya, dan 10 hari ketika Yesus naik ke surga ya. Yesus naik ke surga, kita peringati, kita diingatkan. Dia naik ke surga, ada banyak berkat. Ketika Yesus naik ke surga, banyak berkat diungkapkan. Ketika Yesus naik ke surga untuk kepentingan kita gereja Tuhan. Dan setelah dia naik ke surga, dia diberikan janjinya, jangan kemana-mana umatku, prioritaskan. Ada satu perkara yang Tuhan memberikan kepada gerejanya, yaitu kuasa. Kuasa yang dia memberikan kepada kita. Mungkin ada yang berkata, itu kan Tuhan sudah kasih. Tuhan hembuskan Roh Kudus dan terimalah, sudah terima. Tapi kita boleh melihat tidak ada action apa-apa. Murid-muridnya tidak ada terjadi apa-apa. Waktu pertama Yesus katakan dihembuskan akan Roh Kudus dan dia akan terimalah. Dan kita membaca. Hal itu mengantar umat Tuhan, murid-muridnya. Setelah dia naik ke surga, dia katakan dengan serius, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada kesungguhan. Murid-murid diminta, jangan kemana-mana. Nantikan janji Tuhan untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan pada hari yang ke-10, setelah Yesus naik ke surga, dia curahkan pada hari Pentakosta. Coba kita lihat sebentar di dalam Kisah pasalnya yang kedua. Ya. Ayat pertama dan sampai ayatnya yang kelima kita. Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Iya, pasal pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dalam Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah janji Tuhan yang Tuhan genapkan ya. Paskah Tuhan genapkan dengan korbannya. Apa yang di perjanjian lama Tuhan genapkan. Pentakosta hari yang ke-50 dirayakan. Dan Tuhan genapkan yang perjanjian baru. Muncullah gereja mula-mula yang penuh dengan kuasa ya. Kalau kita membaca ketika Roh Allah turun, gereja mula-mula Tuhan pulihkan. Mujizat-mujizat, hati orang terharu dengar firman Allah. Apa yang harus kami perbuat? 3.000 orang datang berbondong-bondong ketika pekerjaan Roh Allah dicurahkan. Ada gereja mula-mula. Terjadi kegerakan yang belum pernah terjadi. Tuhan pulihkan gerejanya. Ya, Tuhan pulihkan. Dan pulihkan dalam gerejanya terjadi mujizat-mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dan ditinggikan. Ya, Tuhan janji. Paskah Tuhan sudah kerjakan. Pengorbanan Yesus. Sudah 3 hari raya besar umat Allah. Paskah
Pentakosta dia berikan. Pentakosta ini hari ke-50 Tuhan curahkan pekerjaan rohnya. Tinggal lagi satu. Pondok Daun, di mana gereja Tuhan akan bersuka. Ada kegerakan besar saat kedatangan daripada. Kita tunggu satu hal lagi. Oleh sebab itu, Tuhan siapkan gerejanya. Ini tidak mudah. Paskah sudah terjadi. Kematian Yesus. Paskah pada waktu perjanjian lama. Anak domba disembelih. Umat Allah keluar. Kebebasan terjadi. Hari yang ke-50 Pentakosta. Digenapkan di Kisah Rasul untuk gereja Tuhan. Tuhan curahkan rohnya. Satu, kegerakan besar. Saat kedatangan daripada Tuhan. Tuhan janji, Tuhan genap. Kita harus perhatikan nih. Gereja Tuhan mempersiapkan diri. Dua Tuhan sudah genapkan. Paskah, Pentakosta. Tuhan janji itu. Di mana pada waktu Pentakosta itu, orang-orang saleh berkumpul dari seluruh dunia. Kumpul di Yerusalem. Kumpul merayakan Pentakosta. Dan Tuhan curahkan di sana pekerjaan roh. Mereka heran, ya Tuhan ya, gereja Tuhan, kita mempersiapkan diri. Suatu saat akan terjadi, Alkitab mengatakan, orang-orang kudus akan berkumpul. Sudahkah kita masuk pada komunitas itu? Hari akan terjadi, dari timur, barat, utara, selatan akan berkumpul orang-orang kudusnya. Pada saat kedatangan daripada Mari gereja Tuhan, kita mempersiapkan diri. Man percaya kita. Dan tadi kita membaca, kamu akan menerima kuasa ini. Gereja Tuhan harus ada kuasa untuk melawan segala tipu daya, segala perkara-perkara dunia yang akan membawa kepada kita di dalam lemah, undur, dan jauh. Dia akan tarik terutama umat Allah. Ini ditujukan kepada umat Allah. Mari umat Tuhan, kita perlu ini. Minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya kuasa. Alkitab mengatakan, dinamo dan dinamik ini. Api ini, minyak ini. Pada perjanjian lama, ini pekerjaan roh Allah sebagai tanda, yaitu minyak mengurapi. Anda, raja, imam, dan nabi. Ini pemakaian-pemakaian Tuhan. Jadi kalau Tuhan curahkan rohnya, Tuhan mau pakai kita tadi menjadi saksi-saksinya Tuhan. Jadi saksi, alami pengalaman bersama Tuhan. Lihat pengalaman dan rasakan pengalaman. Itu kata saksi. Apapun tidak digoyahkan. Sebab merasakan, menikmati, ada di suasana itu. Menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya, kita undur, kita membaca beberapa hal di dalam Kisah Rasul ini. Ada Stefanus jadi saksinya. Kita undur, dilempar sama batu tetap tidak goyah, tidak bimbang ikut Tuhan. Ya, dilempar sama batu, ada saksi-saksi dusta, dia tetap itu dikatakan saksi. Tidak akan undur setapak jua pun dalam pengiringan kepada Tuhan. Yaitu kata saksi-saksi. Sebab pada hari-hari terakhir iman akan banyak gugur, tidak kuat. Jangan ikut Tuhan dengan kekuatan sendiri. Sungguh-sungguh Tuhan akan berikan rohnya untuk kita jadi saksi, alami penyertaan Tuhan. Ya, alami penyertaan Tuhan. Tak dengan sedikit kita undur, sakit pilek tidak datang sama Tuhan. Karena tidak ada pengalaman sama Tuhan. Tuhan akan berikan rohnya. Amin. Untuk kita tetap setia. Alami penyertaan-penyertaan Tuhan. Sebab iblis bekerja dengan begitu hebatnya. Untuk menjatuhkan saya dan saudara. Melemahkan iman percaya kita. Hari kita boleh melihat janji Tuhan. Terpuji bagi nama Tuhan. Kita akan lihat perjanjian lama ya. Alkitab pernah mengatakan, apa yang ditulis dalam perjanjian lama jadi contoh untuk kita. Bangsa Israel jadi contoh untuk kita. Ya.
Betapa kita rindu pekerjaan Roh Kudus, kita mengerti bahasa Alkitab, curahkan rohnya dengan tanda minyak urapan, penyertaan Tuhan. Dalam perjanjian lama itu tanda bahwa minyak yang Tuhan berikan kepada mengurapi imam, raja, dan nabi. Begitu juga kita akan lihat ada satu pengalaman di dalam perjanjian lama yang kita harus perhatikan. Kita akan melihat satu pengalaman di dalam, kita akan melihat di dalam 2 raja-raja, ya. Kita akan perhatikan ada pengalaman tertulis di dalam Alkitab. Kita akan membaca 2 raja-raja pasalnya yang keempat, ya. 2 raja-raja pasalnya yang keempat ini ada pengalaman minyak seorang janda. Di dalam pengalaman ini ada Nabi Elisa. Elisa adalah pengganti Elia. Elisa dapat 2 kali ganda. Bicara zaman gereja sekarang ini, Tuhan janji memberikan 2 kali ganda rohnya. Supaya jemaat Tuhan kuat. Jemaat Tuhan tinggal setia. Penyertaan Tuhan yang ganda. Itu kitab Yoel. Tuhan akan berikan kitab Sakaria. Tuhan akan berikan gerejanya. Rohnya 2 kali ganda. Nah, kita membaca 2 raja-raja ini pada pasalnya yang keempat ini. Pengalaman dari kehidupan umat Tuhan. Kita akan membaca satu perikop ini. Iya. 2 Raja-Raja pasal 4. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, Ya. sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Iya, ini satu peristiwa pada zamannya Nabi Elisa, ya. Nabi Elisa penggantinya Elia. Elia diangkat ke surga, ya. Elia diangkat ke surga, penggantinya namanya Elisa. Elisa minta 2 kali ganda apa yang dipunyai Elia. Tuhan berikan, walaupun itu sukar. Tuhan berikan kerinduan orang yang sungguh-sungguh lebih daripada gurunya, ya. Lebih daripada gurunya. Tuhan berikan. Hal-hal yang rohani Tuhan kasih. Pagi ini juga ada yang rindu, saya lebih daripada seorang hamba Tuhan. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Kerinduan-kerinduan yang positif, kerinduan-kerinduan yang sangat indah. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Ya, Elisa terus ikut dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dalam peristiwa ini, seorang dari istri para nabi mengadu halnya kepada Elisa. Dia berkata, dia berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati." Ya, istri seorang nabi, istri seorang hamba Tuhan, istri sebagai seorang pelayan Tuhan ditinggal dan dia menjadi janda. Dan dikatakan sini, "Dan engkau tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan." Sebagai istri ngerti sifat tabiat suaminya. Dan dia katakan kepada Nabi Elisa, "Elisa, coba perhatikan. Nabi lihat, suami pun takut sama Tuhan. Ya, berani, ya. Sebab itu istri-istri giring, topang, ya, topang. Kalau suami mau sungguh-sungguh, suami mau berkorban, suami mau serius ikut Tuhan, jangan dihalangi. Ya, topang. Ya, ini orang janda ini, istri seorang nabi Allah, yang ngadu kepada Nabi Elisa, "Lihat, suamiku sudah mati. Tetapi ingat, suamiku takut sama Tuhan." Dia cocokkan pada Nabi Elisa. Betul kan? Pakai kacamatanya seorang hamba Tuhan, bukan buat-buat, bukan manipulasi. Seorang janda dia lapor, "Suamiku takut sama Tuhan." Sia-sia enggak. Bawa, ya.
bahwa suami yang takut akan Tuhan, walaupun sudah dipanggil Tuhan, itu ada kuasa ya, ada pengaruh. Tidak usah takut. Tidak usah takut, dan bahwa semasih hidup, bahwa suami takut akan Tuhan. Dan jemaat juga kami berdoa dan kami terus mendorong untuk semua takut akan Tuhan. Sebab banyak yang tahu Tuhan, belajar, bertahun-tahun belajar, tidak salah, belajar, tetapi roh takut akan Tuhan kecil sekali. Langgar ini, langgar itu, tahu Tuhan, tetapi sangat sedikit yang takut akan Tuhan. Nih, ya, dan ini takut akan Tuhan. Dah, kita membaca, orang takut sama Tuhan mengalami satu pengalaman, mengalami satu krisis dia. Dia lapor bahwa anakku ini akan diambil. Tadi dikatakan, suamiku takut akan Tuhan, tetapi sekarang kami alami masalah, kami alami problem. Iya. Kami alami situasi yaitu, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak. Sekarang ini sedang jalan, sedang terjadi. Penagih hutang sedang menuju dalam hidupku untuk mengambil anakku menjadi budak. Ya, ini situasi, ya. Situasi yang sedang berlangsung. Penagih hutang sedang menuju. Penagih hutang sedang menuju pada hidupku dan akan mengambil yang baik, yaitu anakku. Ya. Akan penagih hutang untuk mengambil kedua orang anakku. Akan mengambil yang baik. Anakku diambil untuk sebagai pembayar hutang, sungguh sangat miris hati ini. Untuk dijadikan apa? Dijadikan budak. Ya. Di mana hati seorang ibu menghadapi situasi yang sedemikian ini. Sedang menuju kepada hidupku untuk mengambil anakku. Mengambil yang baik, bukankah anak itu mahkota? Harta daripada satu keluarga. Sungguh bangga ya, lihat anak. Tetapi situasi itu berubah. Sedang menuju untuk diambil, untuk jadi budak. Kita baca Alkitab miris ya. Jadi budak. Kemarin kita dengar firman Tuhan, ada pribadi yang dijadikan budak. Ya. Orang budak diperjualbelikan. Ya. Kemarin dengar firman Tuhan, satu pribadi yang diperjualbelikan jadi budak. Orang budak diperjualbelikan. Ini kondisi. Ya, kalau anak diperjualbelikan, murah ya, jual beli. Nah, kita boleh melihat tadi bicara tentang budak ya, diperjualbelikan. Diperjualbelikan budak. Dan budak kerja paksa. Kalau kehidupan diperbudak, ada hak. Haknya diambil. Bekerja paksa. Karena kita pernah jadi penjajahan, bangsa lain, budak, kerja paksa. Kirim ke bangku-bangku, di sana bersejarah malaria. Kirim, terlalu sedikit yang balik, mati di sana. Ya. Ini dekat, masih di Pulau Lombok, dengar peristiwa. Itu penjajah, diperbudak, tidak ada harapan untuk balik. Tidak ada harapan untuk sesuatu yang kerja paksa. Kerja paksa itu yang kita tidak mau disuruh. Iya. Apa yang kita tidak suka dipaksa kerja. Itu diperbudak. Yang
Rasanya harus nikmati. Bisa. Yang harusnya menikmati, nggak bisa. Kerja paksa. Kerja paksa. Terpaksa saya kerja. Terpaksa saya kerja. Terpaksa saya kerja. Overtime, over segalanya. Melelahkan jiwa, terutama jiwa. Capek jiwa. Lelah jiwa. Yang seharusnya kita tidak kerja. Kita harus kerjakan lebih. Kerjakan lebih. Dan segala hak harusnya menikmati istirahat, harusnya menikmati yang baik, hilang. Itu kerja paksa, itu budak. Ya, itu budak. Ya. Coba kita baca ya, ada Alkitab menuliskan Keluaran 6 ayatnya yang ke-6. Ya. Keluaran 6 ayatnya yang ke-6 itu ada bahasa di sana bagaimana bangsa Israel pernah diperbudak. Ya. Keluaran pasal 6 ayat ke-6. Ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, Ya. dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya. Kerja paksa dari orang Mesir, aku akan membebaskan. Jadi perbudakan, ya, perbudakan, ya. Coba ayatnya yang ke-9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Ya. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Ya. Kita coba baca ayatnya yang ke-5, kita naik ke depan lagi. Bagaimana suasana orang yang diperbudak, puji Tuhan. Keluaran 6 ayat ke-5. Ya. "Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, Ya. dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, Iya. dan dengan hukuman-hukuman yang berat." Ya, kita membaca tadi ada perbudakan. Membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Itu hasil dari perbudakan. Ya, perbudakan. Kita membaca ayatnya yang keempat. Ya. "Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku." Ya, tetapi aku sudah mendengar juga erangan tuh miris. Sampai mengerang, aduh. Itu suasana perbudakan. Ya, mengerang masalah, mengerang kesakitan. Tadi kerja paksa, tidak ada upah. Bekerja mati-matian, tidak ada hasil. Ya, tidak ada hasil. Sekian lama kerja, hilang, dimakan orang, hilang, ditilep orang. Ya, ini perbudakan. Yang baik diambil, ya, yang baik diambil. Dan tadi kita membaca banyak hal. Ayatnya yang ke-8, ya. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Ya. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ini hasil perbudakan membuat kita putus asa. Sudahlah, apa-apa yang jadi. Sudahlah, apa-apa yang itu orang putus asa. Sudahlah, apa yang jadi sudah, mati-mati sudah. Inilah suasana perbudakan ini. Iya. Ini yang ditakutkan ibu tadi. Tolong. Dia lapor kepada Elisa. Ya.
Penagih hutang sudah menuju untuk mengambil anakku, untuk jadi budak. Ya, lebih budak dosa. Iblis sudah memperbudak kita, dunia memperbudak kita. Kita kerjakan apa yang kita tidak mau. Ini perbudakan. Ya, kita membaca juga kalau kita baca Keluaran, umat Allah yang diperbudak, mereka mereka-reka, tatat mereka. Orang Mesir, dia buat rencana bagaimana untuk orang Israel itu mati. Buat peraturan, setiap anak-anak laki-laki bunuh. Ya. Kematian membayangi perbudakan. Ini situasi perbudakan. Tidak ada satu sukacita dan membuat manusia bungkuk. Kata perbudakan. Coba satu ayat lagi ya. Imamat 26 ya. Kita tidak bisa tegak berdiri selama kita ada di dalam perbudakan. Kita mau periksa, mungkin ada hal-hal ini dalam hidup kita. Kita tidak lihat masa depan kita. Kita lihat dalam tekanan. Kita melihat kata-kata kesusahan terus mengeluh. Ya, yang baik diambil. Ya. Coba Imamat 26 ayat 13. Ya. Imamat pasal 26 ayat ke-13. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, Ya. supaya kamu jangan lagi menjadi budak Jangan mereka. jadi budak lagi. Betapa rindu di pihak Tuhan, jangan kita jadi budak lagi. Diperbudak. Iya. Terus, Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. berjalan tegak. Lihat masa depan. Lihat pertolongan Tuhan. Lihat kuasa Tuhan. Tidak tunduk, terus tekanan berat tunduk. Ini perbudakan. Puji Tuhan kalau kita bisa alami kemenangan. Tetapi mungkin kita sudah tidak bisa natap ke aku. Tunduk karena susah. Tunduk karena pencobaan. Tunduk karena keadaan. Sudah tidak mampu untuk tegak berdiri. Sudah tidak mampu untuk mengangkat. Berat rumah tangga. Berat keadaan. Tidak bisa menatap masa depan. Ini perbudakan. Dan ini sedang dialami tadi oleh seorang ibu yang dia sampaikan kepada Nabi Elisa. Ini sedang menuju ke dalam hidupku. Perbudakan. Menunggu segala yang baik diambil. Segala yang baik diambil. Kita mau periksa, kita mau stop ya. Sebenarnya Tuhan tolong. Benaran firman Allah pada pagi, kita akan potong. Segala yang baik akan merampas hidup kita. Ya, kita berdoa ya. Masuk kesehatan kita, masuk rumah tangga kita, masuk keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Kita membaca tadi, perbudakan. Anak-anaknya Israel, siapa lahir? Anak laki-laki yang baik, bunuh. Akan diambil. Tuhan katakan, Israel itu anak Tuhan yang sulung. Bahkan anak-anak yang sulung Tuhan mau pakai. Tetapi Mesir mau bunuh. Kenapa Tuhan membunuh anak-anak sulung dari orang Mesir sebagai tumbal? Nah, kekejaman daripada orang Mesir untuk mengambil anak-anak sulung. Dunia akan merampas anak sulung kita. Anak yang baik. Ya, kita berdoa.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak sulung, anak yang baik-baik, iblis sedang ngincer. Kalau sudah anak sulung dapat dipegang, dapat dihancurkan, masa depannya, rumah tangganya, sampai dia akan hancurkan untuk iman percaya. Kuasa perbudakan ini. Kuasa perbudakan. Tetapi mari kita mau periksa. Kita takut, gelisah menghadap yang sedemikian. Ada solusi, berita pada pagi hari ini mencelikkan kita. Kita bisa tegak. Puji Tuhan, kita dengar firman Allah. Kiranya Tuhan tolong, kita akan stop itu. Orang yang sedang menuju, pribadi roh ini sedang menuju ke dalam kehidupan janda tadi, untuk mengambil segala yang baik. Ini anakku yang baik. Dua anakku akan dijadikan budak. Sekarang ada bahasa, maksud budak seks. Diperlakukan dengan demikian. Ya termasuk kemarin budak Daud, Yusuf akan dijadikan budak. Karena dia dijual jadi budak. Dia bisa luput daripada kekerasan Potifar. Akan dijadikan budak seks oleh Potifar. Dia bisa lolos. Ya, ini. Mari kita akan dekat sama Tuhan. Nah, kita baca ya, zamannya Elisa ini adalah zaman dua roh yang Tuhan mau berikan kepada gerejanya. Sekarang kita baca ayatnya yang kedua, di dalam 2 Raja-Raja tadi, ya. 2 Raja-Raja pasal 2, Pasal 4 ayat yang kedua, pasal 4 ayat kedua. ya. Jawab Elisa kepadanya, Ya. apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, ini ya, puji Tuhan. Mata seorang hamba Tuhan tahu. Ibu, ada apa di rumah? Bukan tanya, ada yang enggak? Apa yang kamu enggak punya enggak? Apa yang kamu punya di rumah? Apa-apa yang kau punya di rumah? Berkata perempuan itu, enggak punya apa-apa. Tak punya apa-apa yang lagi yang dapat diandalkan untuk solusi. Tak ada sesuatu yang dapat diandalkan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan diambil yang baik. Anak akan jadi budak. Sungguh sangat mengerikan perkara yang sedemikian. Dan ibu ini tahu hukum. Berutang harus bayar. Ya, berutang harus bayar. Ya. Selesaikan, tahu hukum Taurat, tahu ya, saya punya utang minta sama Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan akan tolong, bahkan Tuhan akan jadikan kita menjadi donatur. Dulu kita berutang, Tuhan bisa jadikan ubah untuk kita bisa memberi, ya, kita berdoa. Nggak ada utang, selesaikan. Tetapi saya minta maaf pada jemaat, tidak bisa bayar utang. Banyak utang saya di tengah jemaat. Utang budi, ya. Terima kasih. Saudara banyak memperhatikan kami, keluarga hamba Tuhan. Terima kasih. Itu saudara memperhatikan kami. Hingga kami katakan banyak hutang saya pada jemaat. Sangat menaruh perhatian sampai kepada keluarga yang sangat sederhana, sangat dan sangat SSSSS. Ini sesuatu ke pastori. Ini untuk hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan sehat. Hanya telur daripada ayam yang dia punya, dia bawa. Saya katakan,
Tuhan, saya tidak bisa bantu. Perhatian sidang jemaat kepada keluarga hamba. Hamba Tuhan sehat. Keluarga yang hanya sebagai pembantu rumah tangga. Tuhan berkati. Saya banyak hutang sama jemaat. Oleh sebab itu saya angkat tangan, Tuhan tolong jemaat di tempat. Anda bisa bayar hutang. Hutang budi yang saudara perhatikan kami sampai bagian terkecil dan balas. Ya. Ini ibu ini hutang, dia harus bayar. Dan kita lanjut. Elisa, saya tidak punya apa-apa. Yang saya hanya punya minyak. Ya. Minyak. Minyak yang saya jaga. Hambamu tidak punya sesuatu kecuali sebuli-buli minyak yang dia jaga. Kita harus mengerti, jemaat, ada bahasa-bahasa rohani. Oleh sebab itu, jemaat, kami ajak, ayo rohani, supaya bisa ngerti bahasa rohani. Oh, bahasa lain kok cepat kita tanggap. Orang berubah muka kok bisa, situasi kok kita cepat tanggap. Oh, ini ekonomi begini, oh ini begini. Tuhan juga mau kita jadi rohani. Supaya bahasa-bahasa rohani kita bisa tanggap. Bicara tentang minyak, oh ini minyak. Minyak penyertaan Tuhan. Ibu tadi yang takut akan Tuhan. Seorang bapak yang mempengaruhi istri dan anaknya. Dia jaga minyak ini. Biar semuanya habis. Biar segalanya habis. Ada bahasa minyak yang dia jaga. Kecuali sebuah buli-buli yang saya jaga ini minyak. Iya. Yang saya jaga. Kita lanjut pada ayatnya yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, Ya. pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Iya. Elisa perintahkan, ayo sekarang, jangan putus asa. Iya. Ini kehidupan yang takut sama Tuhan ya. Jaga kehidupan yang takut sama Tuhan. Jangan lebih takut sama tetangga. Jangan lebih takut sama bos. Saya katakan, mari kita takut sama Tuhan lebih daripada segalanya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Sehingga dalam menghadapi ya, situasi ibu sama anaknya itu ada kerjasama yang baik. Lakukan firman Allah. Menghadapi situasi yang sementara sedang menuju. Penagih hutang sedang menuju untuk mengambil anaknya jadi budak. Dan kita boleh melihat ibu bersama dua anak ini. Dalam keadaan yang sedemikian, dia berpacu untuk lakukan firman Allah. Jangan lelet lakukan firman Allah. Jangan lambat lakukan firman Allah. Iya. Dan kita membaca ibu sama dua anak dihadapi. Tidak ribut ya, tidak ribut. Oleh sebab itu mari kita belajar takut sama Tuhan. Om bapak pengaruhi istri anak-anak. Anak-anak istri topang. Untuk pribadi takut sama Tuhan. Suami takut sama Tuhan. Untuk kita menikmati keadaan yang sedemikian ini. Tidak panik, tidak ribut ya, tidak rame. Tidak berkelahi. Tetap rindu hatiku sebagai seorang hamba Tuhan. Semua takut akan Tuhan. Jika ada masalah yang cukup berat ini, tenang, mereka kerjakan. Ibu bersama dua anak, kehidupan yang roh takut akan Tuhan itu hidup. Hidup. Takut akan Tuhan memampukan mereka untuk lakukan firman Allah. Tenang, lakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Pergi, yuk minta. Dunia lihat bedanya. Menghadapi keadaan yang sedemikian panik. Tenang, ibu bersama anaknya minta. Kita lanjut tadi ayat ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana,
mana yang penuh, angkatlah. Iya. Ibu sama anak ini ada satu komunikasi, ada satu persekutuan ya. Mereka kerjakan dengan satu iman, punya iman. Hah? Mari kita takut sama Tuhan. Hidup rumah tangga takut sama Tuhan. Mereka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Cari kaleng-kaleng yang kosong, cari tempat-tempat yang kosong, jangan terlalu sedikit. Jadi Tuhan menggerakkan hidup kita ini untuk kita boleh melihat kuasa Tuhan. Jangan terlambat, jangan pasif untuk lakukan firman Allah. Ya ini, mereka cari kaleng-kaleng, cari buli-buli, jangan terlalu sedikit. Tuhan mau nyatakan, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Ya. Hari Tuhan mau kerja sama-sama kita. Tuhan mau nyatakan kebesarannya. Kerja dengan satu di luar nalar ya. Jangan terlalu itu. Hidup yang takut sama Tuhan. Kedua anak, mana bisa? Kedua anak sama ibunya. Dia lakukan sesuatu dengan satu pandangan iman. Bukan. Nah, mana mungkin hanya minyak sebotol. Mau minta tangki yang kosong. Jangan kita batasi. Ikut Tuhan jangan batasi. Bicara tentang minyak, satu penurutan kepada kita. Tadi itu persekutuan yang indah ya, ibu anak, kehidupan yang takut sama Tuhan dan kepala keluarga. Ini saya tekankan, mari kita takut sama Tuhan, melihat perkara yang besar untuk memutuskan ini, perbudakan, kengerian, dan sesuatu yang akan merampas yang baik dalam hidup kita. Kamu jaga betapa pentingnya keluarga takut sama Tuhan. Jangan sampai hal yang baik hilang dalam hidup. Dirampas. Anak sulung, anak-anak yang baik, ekonomi yang baik, rumah tangga yang baik, jangan jadi korban. Kiranya Tuhan tolong ini perkara. Jadi gemetar sepanjang malam Tuhan tolong. Yang akan saya sampaikan ini akan stop. Dan sampai hilang yang baik dalam hidup. Masuk kesehatan. Minta minyak. Minta kuasa itu. Sebab ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada buah-buahnya ya. Ada buah-buah roh. Ada buah-buah roh. Buah-buah roh kan ada buah-buah roh, sabar, dan terus memberi kasih, dan terakhir apa? Penguasaan diri. Buah roh, buah pekerjaan Roh Kudus adalah buah penguasaan diri. Saya bisa tahan marah, penguasaan diri, bisa tahan suatu pekerjaan, bisa tahan penguasaan diri. Ini kita bisa jaga untuk kehidupan kita. Ya, ini. Kenapa kita perlu pekerjaan Roh Kudus? Supaya buah-buahnya ada. Bisa tahan ngomong. Bisa tahan makan. Bisa tahan kita, kesehatan kita bisa jaga. Bisa tahan. Ya, ini. Tuhan akan beri. Kita bisa jaga tubuh ini. Kayak gini, ya. Terus sudah katakan jangan. Ya, kayak gini. Jaga tubuh ini adalah bait Allah. Kita bisa rem, ya, kita jaga, kita bisa melayani, Amen. kita bisa bersaksi. Amen. Tuhan mau pakai, kita bisa kendalikan semuanya. Tidak harus, kita bisa ngerem. Tuhan, tubuh ini saya mau pakai pelayanan, tubuh ini saya pakai memuliakan akan Tuhan, bisa. Ya? Dan apa jadi? Dia lakukan. Terus ya, kita baca ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Iya. Minyak yang berarti pekerjaan Roh Kudus, urapan penyertaan Tuhan. Ketika dia dituang, mana lagi? Ini minyak keluar, ini minyak terus dari buli-buli yang kecil terus mengalir. Roh Allah sanggup membuat mujizat. Amin. Roh Allah ini minyak ini bicara tentang urapan, bicara tentang minyak yang Tuhan janjikan. Ini terus mengalir. Ini minyak zaitun ya. Ini minyak mahal ini. Minyak mahal. Untuk jadikan satu dirijen itu memerlukan waktu yang panjang. Waktu yang panjang untuk satu dirijen minyak zait ini. Mahal ini minyak. Untuk jadi satu dirijen itu bisa. Tetapi dengan kuasa Tuhan bisa jadi dalam waktu singkat. Tuhan bisa mempercepat waktu untuk menolong kita. Tuhan bisa mempercepat untuk menjadikan satu dirijen itu minyak zaitun membutuhkan waktu panjang dalam satu tumbuh-tumbuhan. Tetapi minyak itu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terus mengalir. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Terus mengalir. Sampai tempat itu sudah habis. Stoplah minyak. Dan katakan apa? Kita lanjut. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Iya. Sebatas yang kita siapkan. Sebatas itu juga pekerjaan Roh Allah. Oh gitu kan? Saya bekerja lebih, iya. Mama, jangan terlalu sedikit, mari. Iya. Lanjut. Ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ini ya, kerja. Lapor, sampaikan apa yang dialami, lapor. Dan susah saja lapor, mujizat juga saksikan. Sampaikan, Tuanku Elisa, ini terjadi. Sekarang mau diapain? Jual, bayar utang, selesaikan. Tuntaskan semua. Dan selebihnya kamu hidup. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menyelesaikan dan menstop itu perbudakan. Menstop itu yang baik akan diambil. Stop anak jadi budak. Stop kematian. Stop untuk jadi miskin. Stop untuk dipermalukan. Kita nantikan kuasa Tuhan. Ini yang kita minta sebagai jemaat Tuhan, janji Tuhan kepada kita sekalian. Mari takut akan Tuhan jemaat, kita berlomba, saling mengingatkan, saling topang di dalam doa. Untuk kita belajar, takut akan Tuhan, sehingga kita wariskan kepada keluarga. Untuk mereka hidup di dalam satu penyertaan dari Tuhan. Sehingga kita boleh melihat kuasa Tuhan. Dan menstop kuasa-kuasa yang akan menghancurkan, yang akan memporak-porandakan, dan membayang-bayangi kita di dalam suatu kematian. Biarlah Tuhan kembalikan hak kita. Yang kita diberkati. Seharusnya kita menikmati. Seharusnya kita nikmati. Tuhan akan berikan itu kembali dalam kehidupan. Amin. Kita lipat Alkitab kita. Apa rindu kehidupan sedang jemaat Tuhan. Untuk menikmati perkara-perkara besar dalam kehidupan sedang jemaat. Kita mau datang sama Tuhan. Kita lipat Alkitab. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya.
Allah hadir. Bila roh Allah hadir sekarang, Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti kan terjadi. Izinkan pekerjaan doa Allah bekerja. Di saat Roh Kudus bekerja, Perkara dahsyat Allah jadi. perkara dahsyat Allah lakukan. Amin, amin, amin. Yang sakit akan disembuhkan. Izinkan Allah bekerja. Yang miskin Amin. akan diperkaya. Yang belenggu, ketakutan, kegelisahan, Terbelenggu Dia bebaskan. Roh Allah memberikan penghiburan. Hati yang luka dihiburkannya. Amin. Tiada yang mustahil Amin. bagimu. Amin. Nyatakan mujizat-Mu, Oh Tuhan, tolong pulihkan gereja-Mu Tuhan. Roh Kudus Bekerja, Tuhan. Buka hati, tunjukkan kuasa. hargai kuasa Tuhan. Percaya Jaga kuasa-Mu. mujizat. Amin. Gereja Tuhan, mari. Bila Roh Allah hadir sekarang, Minta ini, rindukan ini. mujizat Alami. pasti kan terjadi. Mari kita bangkit berdiri dan nanti Bapak Purbo Wahono akan di depan untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Perkara dahsyat Allah lakukan. Katakan, Yang sakit akan Tuhan disembuhkan. jamah. Izinkan dia berkarya. Yang miskin akan Amin. diperkaya. Berbelenggu, minta Yang kebebasan. terbelenggu Dia bebaskan. Kita putuskan perbudakan. Hati yang luka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Amin. Kudus bekerja. Tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Terus bekerja, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerja, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus Amin. Amin. Bekerja Tuhan. kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam mata Yesus, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa, kita bersatu hati. Haleluya. Bapa di dalam surga, kembali kami mengambil dalam hadirat pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan kami kembali dalam hadirat-Mu, pandemi kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa dalam surgawi. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat kehidupan yang telah Bapa surgawi curahkan
dan telah Bapa surga berikan kepada jemaat hingga pada saat pagi ini. Terlebih kami ucap syukur Tuhan telah izinkan berkat kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu, untuk boleh datang bersekutu beribadah pada pagi hari Tuhan. Dan kami di dalam ibadah ini, kami telah menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkati penyembahan, pujian dan yang kami telah naikkan dalam hadirat-Mu, agar penyembahan, pujian yang telah kami naikkan dalam boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menjadi rupa harum dalam hadirat-Mu. Dan kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini buat berkat firman-Mu Tuhan, yang telah Tuhan sampaikan kepada kami hingga pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kami rindu Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan kami renungkan pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami, di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan sepanjang hidup kami sampai selamanya. Dan pada pagi hari ini, izinkan dan perkenankan untuk kami senantiasa berdoakan bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lebih hari, lebih heran lagi Tuhan untuk menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Nya Tuhan. Berkati pelanannya, berkati juga dalam kehidupan rumah tangganya. Kami percaya kami serahkan sepenuhnya hamba-Mu dalam tangan penuh kuasa Tuhan Yesus. Demikian juga kami rindu pada pagi hari ini Tuhan, untuk mendoakan bagi saudara-saudara seiman kami yang pada saat ini mengalami kesakit Tuhan, kelemahan tubuh. Hamba rindu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati. Mari pada pagi lawat Tuhan, mereka saudara-saudara kami yang sakit, mari jamah Tuhan. Berikan mereka kesembuhan, karena kami yakin dan percaya mujizat itu masih ada Tuhan. Oleh karena Tuhan kami serahkan sepenuhnya bagi saudara-saudara iman kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit dalam tangan penuh kuasa Tuhan Yesus. Terlebih kami juga rindu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Materikan Roh Kudus-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Karena kami rindu Roh Kudus-Mu itu Tuhan boleh membimbing nuntun kehidupan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran. Dan pada saat pagi juga izinkan kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kebahagiaan sukacita karena penambahan usia maupun yang merayakan hari ulang tahun maupun hari kebenarannya Tuhan. Mari pada pagi ini berkati saudara-saudara iman kami yang saat ini sedang mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan dengan pertambahan usia maupun usia perkawinan. Tuhan berikan, mari tolong Tuhan tambahkan iman percaya saudara kami, tambah-tambahan kesetiaannya dalam panggilan kepada Engkau. Dan juga pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang telah mengembalikan persembahan dan telah memberikan persembahan di dalam ibadah kami pada pagi Tuhan, memberkati Tuhan jemaat-Mu, berkati berlipat ganda. Demikian juga Tuhan pada saat pagi hari ini izin dan perkenankan kami juga mendoakan bagi pemerintah dan bangsa negara kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan yang memberkati. Kami rindu Tuhan pemerintahan bangsa kami diluputkan dari skala murka Allah, dan kami juga rindu Tuhan biarlah pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia mengerot takut kepada Engkau Tuhan. Biar dalam memimpin jalannya pemerintahan itu seturut kehendak-Nya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni akan segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, serta perbaiki pulihkan dan upah dan bentuk kembali kehidupan kami dan bencana hati kami itu selalu seturut kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang makmur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percayakan ibadah selanjutnya, ibadah yang kedua dalam tangan yang berkuasa Tuhan Yesus. Inilah menjadi seluruh doa permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan dalam hadirat-Mu, dan kami berlandaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Jika kamu semua tetap mengasihiku, kan ku minta padanya asal turut perintahku, dan dia akan memberi seorang penolong yang lain yang akan sertamu sampai selama-lama zamannya. Datang, datang, ya Roh kebenaran, penuhi puaskan jiwaku, kuasa di dalam hatiku, karena ku yakin Roh Kudus serta selamanya. Penuhlah sukaku, Roh Kudus telah datanglah. Bergiranglah hatiku, janji Tuhan telah genap. Penghibur yang susah, yang lemah ditolongnya. Bahagia jiwaku, Roh Kudus sertai sertaku. Datang, datang, ya Roh kebenaran, penuhi puaskan jiwaku, kuasa di dalam hatiku, karena ku yakin Roh Kudus serta selamanya. Datang, ya Roh kebenaran, penuhi puaskan jiwaku, kuasa di dalam hatiku, karena ku yakin Roh Kudus serta selamanya. Karena ku yakin Roh Kudus serta selamanya. Puji Tuhan, tidak hanya diberkati oleh firman Tuhan, kita juga diberkati oleh pujian dari tim kuartet tadi, menyampaikan firman Tuhan melalui nada-nada yang selalu rindu untuk dipenuhi dan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama tentunya tidak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakranegara. Selamat datang baik dalam rangka berlibur atau mungkin Bapak Ibu Saudara baru datang dan rindu menetap digembalakan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASER kami dan segera dikembalikan untuk dapat di follow up oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian yang ada di gereja ini dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, seusai ibadah ada pelayanan diakonia bagi 18 kakak di lantai 1 yang akan dilayani oleh Ibu Ayu.
Dan pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua, dilayani oleh Pendeta Trivena Kawi Ardani dengan tema Roh Kudus memberi kekuatan di saat hidup terasa berat. Dan di jam yang sama juga pukul 9 ada ibadah pelnap di lantai 1. Hari Rabu yang sedianya atau biasanya ada ibadah doa puasa, maka untuk Rabu besok ditiadakan. Setelah 10 malam kemarin kita bergumul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, maka ibadah doa puasa hari Rabu dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap dapat mengambil ibadah doa puasa bagi yang rindu untuk terus dipenuhkan dengan kuasa pekerjaan Roh Kudus. Dan hari Jumat pukul 10 pagi persekutuan doa wanita di gereja, dan sore harinya pukul 18.30 akan dilaksanakan pertemuan hamba Tuhan dan seluruh koordinator pelayanan dan koordinator wadah-wadah yang juga didampingi oleh sekretaris bendahara dari setiap koordinator pelayan ataupun wadah-wadah dan hamba-hamba Tuhan pelayanan firman Tuhan. Sekali lagi hari Jumat pukul 18.30 akan dilaksanakan pertemuan hamba Tuhan dan seluruh koordinator pelayan-pelayan dan koordinator wadah-wadah yang didampingi oleh sekretaris bendahara dan hamba Tuhan pelayanan firman Tuhan. Hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja dan pukul 6 sore ada ibadah pelprap di lantai 1. Minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan ibadah pelnap pukul 9. Beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan bahwa tanggal 27 Juni 2025, kalau tidak salah di tanggalan saya di rumah tanggal merah. Jadi gereja akan mengadakan Maranatha Fun Walk. Jadi kita akan liburan sehat, selain akan diadakan jalan sehat, akan diadakan juga sharing-sharing mengenai kesehatan dari pakar kesehatan. Kita akan berlibur yang sehat besok tanggal 27 Juni 2025, di mana Bapak Ibu Saudara yang mau ikut bisa bergabung pukul 5 pagi sudah berkumpul di gereja. Pukul 5 pagi sudah berkumpul di gereja, di mana dress code-nya sudah ditentukan berdasarkan usia. Berdasarkan usia. Jadi bagi lansia, mohon menggunakan kaos bernuansa kuning, atau bagi yang kemarin mungkin ikut acara bisa menggunakan kaos kuningnya. Dan bagi keluarga muda, dewasa muda dapat menggunakan kaos biru muda atau biru tua atau nuansa biru. Kalau yang belum punya kaos KMDM bisa menggunakan kaos nuansa biru tua. Bagi pelprap atau pemuda remaja dapat menggunakan kaos merah yang dimana kita juga punya, atau bagi yang belum punya dapat menggunakan nuansa merah. Dan bagi pelnap anak sekolah minggu menggunakan kaos hijau atau nuansa hijau. Nah, kemudian pendaftaran dapat dilakukan melalui yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam rayon-rayon dapat langsung ke koordinator rayon masing-masing. Yang kedua, atau melalui umum, yaitu telah disediakan nanti setelah ibadah di lantai 1 ada meja pendaftaran bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut acara tanggal 27 Juni. Dan biaya kontribusinya yaitu sebesar 25.000 per orang segala usia. Sekali lagi kontribusinya yaitu sebesar 25.000 rupiah per orang di semua usia. Ini sudah cukup ditekan ya dengan panitia, tadinya angkanya lebih tinggi tapi tekan terus sampai menemukan angka 25.000 per orang segala usia. Karena akan mendapatkan konsumsi, juga nanti kita akan mendapatkan healthy sharing dengan pakar dari kesehatan. Dan yang ketiga ada door prize yang menarik. Jadi kalau mungkin nanti ada orang tua yang nanya, anak saya masih di bawah 1 tahun, nanti bisa jadi dapat door prize. Nah,
Bisa jadi tetap dikenakan 25.000 per orang per usia karena ada 2 konsumsi yang didapatkan, nanti ada yang snack ringan dan yang ada agak berat. Ya, agak berat, nggak yang berat banget. Oke. Dan bendahara yaitu Saudari Puhantania Putuhena dan Saudari Dwitri Pebrihan Putuhena. Mungkin ada yang belum tahu nih yang mana. Ini yang namanya Saudari Hani dan Saudari Ewit. Nah, ini nama lengkapnya yaitu Puhantania Putuhena dan Dwitri Pebrihan Putuhena. Dan batas pendaftarannya tanggal 22 Juni 2025. Kontak personnya bisa kepada Bapak Henry Andreas atau Bapak Andre, juga bisa kepada saya. Dan dibuka kesempatan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan untuk kegiatan Jalan Sehat. Bagi yang rindu mendukung, monggo dapat langsung kepada tim bendahara ya, tim bendahara. Puji Tuhan. Dan kemarin saya mendapatkan informasi bagi Bapak Ibu yang ingin gimana kalau saya mau ngajak teman, boleh. Mau ngajak teman boleh asal mendaftar, itu saja persyaratannya. Boleh ajak teman asal mendaftar supaya namanya masuk di door prize, juga dapat konsumsi dan dapat juga sharing kesehatan bersama-sama. Puji Tuhan. Dan persembahan ekstra kita pada pagi hari ini sepenuhnya diarahkan untuk kelengkapan ibadah. Dan kita akan mendukung doa di akhir ibadah. Yang pertama untuk Bapak Charlie yang sedang dalam perawatan di RSUD Provinsi Mataram, Ruang Mangku Sakti 103. Dan juga kita berdoa untuk perawatan Bapak Kawi Ardana atau Bapak John di Ruang Kalimaya nomor 8 RSUD Kota Mataram. Juga kita berdoa untuk pemulihan kesehatan hamba Tuhan Bapak Kawi Aryadi atau Bapak Didi. Dan kita berdoa juga untuk anak-anak SD. Saya dapat info bahwa minggu depan mereka akan menghadapi ujian, biar Tuhan tolong. Dan yang terakhir kita juga berdoa besok, Senin 9 Juni 2025, khusus untuk paduan suara youth akan melaksanakan klinik suara. Dan tentunya juga secara klinik suara terus dibangun, juga secara kerohanian terus dibangun sehingga anak-anak pemuda remaja bisa melayani lebih lagi baik secara teknik maupun secara kerohanian. Puji Tuhan, demikian penyampaian warta jemaat pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang kita bangkit berdiri, hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari jemaat, kita akan akhiri ibadah kita dengan mohonkan berkat yang daripada Bapa di surga. Kami ucap syukur buat pimpinan ibadah, kerinduan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan tudung yang daripada Tuhan menaungi akan umat-Mu, bahwa hidup umat-Mu untuk takut akan Tuhan, dan Roh Allah menyertai umat-Mu hari-hari ini, agar dapat kami berkata setiap hari, setiap waktu, setiap saat kami boleh melihat cara Allah memeliharakan kehidupan kami. Sesaat kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, kami teringat buat rekan-rekan kami yang lemah, yang jauh, yang mundur, yang sakit. Tuhan memberkati rekan-rekan kami dalam perawatan, jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka juga. Serta yang jauh, yang mundur, ingatkan mereka, tarik mereka dengan kasih-Mu, sementara kesempatan masih ada. Tuhan, sesaat kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohonkan berkat yang dari surga, berkat yang dari Allah, berkat segala yang baik boleh menyertai kami. Besok kami akan beraktivitas, bekerja, berniaga. Sertai kami Tuhan, lindungi kami, berkati kami segala yang baik boleh menaungi kehidupan kami sekalian. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara sekalian, di dalam berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaungi, melindungi, dan memberkati umat-Mu saat ini, sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.
segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa